teman-teman Sigit Channel. Nah, ini sesuai permintaan panjenengan sedaya. Anu Pak Sigit, collab dengan Mbak Elisa dong, lama nggak nongol. Aku yo mikir Elisa ini aktif ning dunia per-YouTubean dan dunia persilatan. Tapi sekarang lama nggak nongol, tak buka-buka. Nah, hari ini Elisa tak akan memasuki dunia moyo. Saya ini terbang di atas kota Jogja ini, di atas kota Jogja ini. Bisa nginjen ya dari atas, Pak. Halo, Sa, gimana kabarnya? Halo Pak Sigit, Pak Igit, apa kabar? Saya baik, saya sehat. Sempat nggak sehat, cuman belum cerita, no. Tapi aja nih gini juga, besok aja aku belum nyeritain sih. Sekarang sehat banget. Alhamdulillah. Ini kan konco-konco Sigit Channel penasaran, lagi do ngerti toh Mbak Elisa itu ternyata juga bisa andalan juga. Orang sekarang malah endorse suatu produk obat. Wah, karirnya luar biasa. Nah ini saya mau tanyakan ini, kok ini bener kelahiran Sulawesi ya Sa? Masuk kelahiran Sulawesi Sondalang. Yo iso, sakjane tuh nggak bisa dalang juga, Pak. Aku tuh, cuman tuh pada maksain aku lo suruh dalang, soalnya kan aku lulusan pedalangan gitu tuh. Iya pernah. Terus aku dipaksain dalang, padahal aku tuh nggak terlalu suka sebenarnya. Suka nonton, suka ada di dalam pertunjukannya, tapi aku tuh nggak senang. Maksudnya suruh mayang itu nggak ngefeel, nggak se-happy kalau aku ngomong di depan umum atau nyanyi gitu, nggak se-happy itu. Jadi berarti ya nggak bisa dalang-dalang. Pedalangan kayak keblasuk berarti dia. Lebih dengan pedalangan. Keblasuk. Sajanya aku mau teater toh Pak, pengennya dulu tuh ke teater. Terus mikirnya kalau teater nanggung, kalau pedalangan itu bisa belajar teater, bisa belajar lagu, bisa belajar musik gitu. Jadi agak multi. Tapi ternyata malah random banget. Tapi the different itu, maksudnya setelah aku masuk pedalangan itu efeknya ternyata lebih besar di aku. Jadi kalau sinden biasa mungkin dia manajemen panggungnya beda ya sama yang basic mungkin pedalangan. Kalau aku kadang bisa lebih ngerasain tuh apa yang dirasain dalangi. Soalnya kan ya pernah di bawah belencong toh. Jadi gimana caranya nyangkuyung, bisa klik, bisa menghidupkan suasana biar kelihatannya penontonnya mulai redup, terus biar gimana nah itu kayak ada motivasi ke sana gitu. Bedanya sama kalau aku di sinden mungkin malah lebih cuek daripada sekarang sih, tapi karena aku di pedalangan jadi lebih peduli gitu loh sama penonton. Kemudian pernah konsultasi ya karo Mas Seno ning angkringan. Waktu masih sekolah. Di Tembi itu. Terus ketemu Pak Seno, ketemu Pak Igit itu. Terus waktu itu Pak Seno malah belum serame mungkin 2-4 tahun terakhir. Ya, maksudnya ya belum rame banget lah. Aku masih sering nonton, maksudnya belusuan nonton Pak Seno. Soalnya aku Herman kan. Heran, kok isi iki dalang rame banget gitu. Maksudnya penontonnya bisa sampai semania itu, sampai pada bikin jaket kan. Kayaknya dulu tuh masih gumun gitu kan, apa nih kok bisa-bisanya penonton wayang tuh kayak pakai apa namanya seragam fans gitu-gitu loh. Terus aku Herman, terus ya wes tak lihat loh tuh. Terus kelanjutan iki nyinden masih lanjut ya Sa, atau pengen naik level ke artis nasional misalnya, penyanyi khusus keroncong atau enggak sih atau host? Kalau sebenarnya jadi waktu sekali itu aku ada percakapan tuh sama Pak Eno ngomongin tentang dipanggil ke nasional gitu kan. Terus tuh gimana nih Sa gitu kan. Aduh, aku sih ya gimana Pak, mending Bapak lo yang berangkat
kan biar dikenal, maksudnya bersejarah nih. Jadi Pak Seno pernah menceritakan gitu. Aku sih berharapnya tuh Pak Seno tuh tercatat secara nasional gitu. Nanti saya yang temenin gitu. Wah, nek ke sana tuh nggak bisa udut gitu. Kalau nanti direkam, aku raiso udut ya, wah rapenak gitu. Terus dia mikir banyak gitu, terus wes lah, aku nggak usah aja gitu waktu itu dia berangkat gitu. Aduh saya nggak mau kalau nggak sama bapak, orang saya juga yang lahirin Pak Seno kan. Kalau nggak sama Pak Seno males lah aku, nggak usah aja aku bilang gitu. Terus ya di situ jadi emang aku nggak ada niat gitu loh. Kemarin juga ada beberapa sih yang nawarin, maksudnya beberapa stasiun TV gitu. Tapi nggak, kalau nggak srek ya nggak gitu. Aku dari dulu orangnya gitu. Sekarang lebih Kemarin suruh ya. jadi sinden di apa gitu, GTV atau apa, mau nggak ini nanti acaranya lucu-lucuan gitu. Tapi satu lagi, ya balik lagi kan ke impianmu apa sih? Wes aku balik ke situ lagi, impianku kan pengen ngajar, terus ya udahlah, maksudnya aku pengen hidupku tuh asik aja, nyantai, tapi bisa dijalanin dengan seneng gitu. Jadi Tahu nggak usah terlalu yang sekali karena kan serius-serius banget. Terus aku makanya nggak ambil dia. kamu kan pengennya mau jadi artis nasional, tapi kan musak senengmu, pengen sebulan sekali ke Jakarta, jadwal ora usah diatur, diatur sakarep dhewe, ngono gitu. Karepmu ngono kuwi. Tapi Iya. itu enggak si jenis artis ini wis wis kontrak, ono jadwale, kamu harus hadir tepat waktu, seminggu 3 kali, kamu harus sabar. Tapi kan Bener. ora iso ya, nek kaya kowe diatur wong liya. Angel kok lebih nyaman, kecuali kalau itu acaranya di Jogja, mungkin kamu Enggak, aku tipikalnya yang nggak bisa kayak gitu. tipikalnya berarti tipikal sulit Hmm. diatur. Wah, Dan tapi aku Pak Seno itu sangat paham banget sama aku. Ya, bener, bener. Tapi aku sebenarnya orang yang sangat loyal. Jadi kalau aku tuh kalau udah klik, aku akan loyal banget, bahkan kayak mengabdi yang mengabdinya gitu loh. Jadi sampai enggak, intinya aku enggak peduli sama PT-nya ya, cuan atau enggak gitu. Kalau aku udah seret, ya udah klik-klik aja gitu. Selama ini aku sama Pak Seno kayak gitu. Jadi kalau dulu Pak Seno yang kasih harga, terus aku nggak, maksudnya nggak usah lah Pak, aku kan juga cuman ngikut Pak Seno, aku gitu. Terserah, nggak usah gini-gini dan segala macam. Jadi emang dari dulu yang kasih masukan-masukan itu Pak Seno, yang nyeting, terus bilang, wes kowe tak harga segini ya gitu. Masa aku udah pantas toh Pak, udahlah aku pengen nyantai aja loh gitu. Jadi dulu yang sering menggiring aku malah Pak Senonya, terus ya udah berjalan gitu aja sih. Seru lah, Pak Seno tuh kayak tertib banget karakterku, aku tuh nggak iso dipaksa-paksa, semakin digenggam malah ucul gitu. Jadi tapi kalau cuma ditarik ulur gitu ya, aku masih malah lebih hormat, lebih bisa ngapa-ngapain gitu. tapi Gitu. aku salut banget dengan ning warga laras indene ono Elisa dengan karaktermu sing dialoge rada aneh terus wani karo dalange iki ternyata memberi nuansa sing gayeng ngono lho, Cak. Tapi kadang sebenarnya nggak gitu juga loh Pak. Jadi aku sering nanti diskusi sama Pak Seno. Aku kalau nggak, gara-gara aku nggak cek chat zaman dulu sama Pak Seno, paling aku nggak ingat ya. Itu Pak Seno itu juga bilang, wah aku enak ngomong nih sing aku langsung maksir gitu. Jadi kadang kita juga ngomong gitu loh, kalau kita tuh misalnya aku deg-degan tuh, Pak Seno tiba-tiba nyuruh aku apa, atau Pak Seno tiba-tiba apa, jadi kadang tuh mengagetkan, tapi aku tertantang. Terus kadang aku keterlaluan, Pak Seno juga nanti marahin gitu. Jadi lucu sih ternyata dulu tuh. Memang ada Ya terjadi begitu aja, tapi ternyata klik. ini liyane Mas Seno yo ora iso ngatasi kaya kowe. Bener. Satu yang apa keren ya dari Pak Seno. Jadi beliau itu sangat bisa menghargai segala macam model orang. Dari orang berpendidikan sampai enggak berpendidikan, orang desa sampai orang kota, orang pinter dari profesor sampai yang enggak dong sama sekali. Atau maksudnya
dari ya apapun lah, semua orang itu bisa beliau peluk. Jadi aku dulu pernah ditegur, aku aja ngomong kayak gini kalau di sini gitu. Kamu harus tahu lokasi kayak gitu. Jadi dia keren banget lah bilang ini tempatnya kayak gini, kamu harus tahu penonton dulu, terus nanti mau rasa sike gitu, terus nanti baru bisa diolah lagi kayak gitu. Jadi harus apa papan gitu. Ketika pentas, Keren lah, keren banget. Jadi pentas ning dinas apa mesti kowe golek bahan. Ini dinas ini, visi-visinya ini. Biyen iki Mas iki ora tau. Itu masih kita ketik-ketikan gitu. Iya. Aku mana gini berawal dari UAD. Berawal dari universitas sih. Terus Pak Sena bilang, kamu bilanglah tentang ini jadi bahanmu kayak gitu, karena nggak semua itu bisa menangkap secara cepat gitu kan. Jadi kan kalau kamu bisa menangkap secara cepat tentang konsumen, nah itu kan lebih oke. Kamu bisa disampaikan apa yang diinginkan konsumen kayak gitu. Itu juga ya tadinya kita juga diskusi gitu loh, aku sama Pak Seno. Terus ya wes jadi aja. Kangen aku. Sangat terkesan sekali ya dengan Mas Seno. Mm-mm. Sampai sekarang kalau isih urung percaya. Aku anggere ya Benar. Dayu ya bahanku ya isih eneng isih turun ning omah sing lor aku eneng udah begitu lu mau ngono tok itu. Benar. Aduh, kangen banget. Beliau itu lucu, maksudnya sangat ngopeni dan paham sama karakter teman-teman Wargo Laras semua, satu persatu itu ya. Bahkan aku yang karakternya aneh, beliau tuh ngerti banget. Aku kan orangnya nggak ini ya, kadang-kadang serius, kadang-kadang glece gitu. Pak Sena itu aku lama pergi, misalnya aku pamit, Pak saya mau pamit nih, misalnya dulu ke Palu 2 bulan gitu-gitu. Nanti beliau sering chatting itu loh, ngasih medeni loh di situ gitu-gitu, suruh cepet pulang kayak gitu-gitu. Itu lucu sih. Jadi beliau tuh bisa nyerateni setiap orang di Wargo Laras kayak gitu. Jadi itu mengena sih sampai sekarang. Kadang nggak semuanya ngerti kayak gitu. Tapi beliau tuh udah sibuk, harus mikir banyak, tapi masih bisa ngopeni per karakter teman-teman. Jadi keren. Luar biasa Pak Is. Nyeneng nih. Pak Is. Kesan pengalaman pakai banget yang Wargo Laras dan wah luar biasa kamu masuk apa ya jenenge iki ya catatan penting nenggon era tayangan akhir-akhir Mas Seno. Mesti ditakoki ada Elisa, Elisa ada nggak? Elisa ada nggak? Nah, kan ngamati chattingan ya pas live streaming ngono kae. Aku yo mikir jane lho. Elisa ini padahal yo apa ora pati pinter jane yo nyinden. Iya, satu-satunya alatku adalah aku punya memori, itu aja sih. Jadi aku cepat, misalnya pertama mempelajari, cara aku mempelajari bisa mungkin dalam sak jejer itu aku bisa langsung tahu. Jadi kadang itu keluar, kadang enggak. Tapi aku selalu belajar. Pak Seno tuh paham. Jadi aku selalu sedia payung sebelum hujan. Nanti apapun yang jadi, aku tetap belajar. Semua bahan aku pelajarin. Terus nanti kalau Pak Seno mancing, baru aku keluarin. Kalau enggak, ya udah nanti sekeluarnya aja. Jadi nanti bahannya kebuang kayak gitu. Sering aku kayak gitu. Persiapan tapi nggak tinggu karena situasi. Tapi ini berarti masih aktif di Wargo Laras ya, Sa? Kamu? Masih, kalau maksudnya aku ikut Wargo Laras tuh istilahnya kayak aku tetap ikut Pak Seno gitu. Dulu emang sebelumnya aku nggak kenal Wargo Laras, cuman Pak Seno seorang ya istilahnya. Aku kayak orang di luar yang kan aku dari dulu kalau dimasukin Wargo Laras kayak nggak mau gitu, karena aku nggak mau dikekang. Jadi aku suka freelance, diundang Pak Seno suruh jadi cadangan, it's okay gitu. Tapi akhirnya tiba waktunya kan aku suruh kayak gitu, suruh akhirnya jadi Wargo Laras. Oke, aku selo ya wes. Akhirnya selesai S2 baru masuk Wargo Laras karena juga Pak Seno bilang, udah kamu masuk Wargo Laras aja, kita kurang personil ya.
Udah dari situ baru mulai explore kan, karena aku merasa aku tuh nggak bisa apa-apa. Justru berangkat dari itu, Pak. Aku merasa aku tuh sangat kurang, suaraku biasa. Terus apa aku mau ngapain kalau di atas panggung? Teman-teman suaranya bagus semua, terus semua punya karakter, terus aku ngapain gitu kan. Ya udah dari situ setiap saat panggung itu ya tempat belajar. Harus paham Pak Seno. Pak Seno ngomong apa ya itu harus TikTok, pingpong, belajarnya ya di atas panggung sampai ketemu karakter. Jadi kan sebenarnya bisa dilihat, maksudnya dari awal pertunjukan sampai awal aku ikut Wargolara sampai sampai yang sekarang itu ada perkembangannya karena itu semua eksplor di atas panggung. Tapi ngomong-ngomong, kamu cita-cita kamu pengen jadi apa ya? Setelah ini S3 ora to, Sa? Apa wis mandek S2 atau pengen lanjutin S3? Ini S3 aku udah selesai semester 1 loh. S3 Ini bisa. aku udah semester 2. Kemarin Fakultas ya ini apa? S3. Fakultas apa? Ini kajian seni pertunjukan. Kemarin mau ambil psikologi lagi, tapi karena aku udah kayak mengabdi pada seni akhirnya, aku kayak ya udah kayaknya aku emang udah dihidupi sama seni, ya aku mau ke situlah. Maksudnya next aku bisa nulis tentang itu gitu, impiannya. Oh, ya. Berarti kan ya itu. Jadi sebenarnya kalau sekarang pentas-pentas tuh laboratorium, maksudnya tempat eksplorasi. Tapi ke depan yang aku inginkan ya tetap pengennya tuh ngajar, terus bisa karyanya adalah karya-karya tulis kayak gitu. Nulis. Aku aja nulis. Aku sekarang mau mencoba menulis itu. Apa, Pak? Saya baru mencoba pengen buat buku. Buat buku misalnya autobiografi atau tentang apa, kayak yang penting saya ingin punya buku yang diterbitkan oleh penerbit gitu. Bagus. Ya dong. Jadi sebenarnya jangan ditunda, Pak. Apapun itu. Kadang tuh, aduh, kalau bisa dilakukan. Udah dapat 1 halaman. Oh iya, keren. Oh, syukurlah. Paling nggak diisi moto aja, moto hidup udah bagus, Pak. Wah, ngawet. Bait pertama. Oke. Kamu gue closing suluk apa piye ya? Bisa kelingan suluk, Sa? Suluk. Suluk apa ya? Odo-odo. Udah agak lupa. Suruma wahyot sangya sendra kararapa mangasas kati angin pang sempal kaprapal selo kaplesan sato lumayu mangungsi kakiat kat goto kang joko bumi. Matur nuwun. Tali aku. Ape. Luar biasa. Makasih ya, Mbak. Ini langsung di sini ada audio gitu, langsung play musik auto gitu di komputer. Ya, Pak Sigit sama-sama. Oke. Terima kasih kehadirannya di Sigit Channel. Makasih sekali. Sama-sama. Oke. Buat semuanya jangan lupa untuk tetap nonton, pantau terus Sigit Channel dan dukung channelnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen juga, dan kasih jempolnya juga dong buat channel Sigit Channel. Jadi nanti yang pada mau minta Elisa mau bahas apa, boleh di komen di bawah. Jadi kita bisa lanjutin kontennya. Yang tertarik, monggo silahkan. Untuk konten-konten selanjutnya mau kasih ide apa, silahkan komen. Makasih ya, Sa. Terima kasih ya. Makasih. Sama-sama, Pak Sigit. Siap, sama-sama.